Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan Intan sebagai KM. Mari kita mulai berdoa. Attention please. Before study, let's pray together. Pray begin. Please, greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Noh? Alhamdulillah. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Biasanya belum. Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek hadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Najwa udah sembuh? Sudah. Jadi itu kalian harus jaga kesehatan. Ya, terutama Najwa sama Wulan. Kenapa harus jaga kesehatan? Karena kesehatan itu sangat penting, sangat penting sekali ya. Kalau kita sakit kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Setelah Ibu ngecek hadiran, karena memang alhamdulillah sudah selesai atau tidak ada yang sakit, Ibu lanjut ya. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Yakin? Semangat, semangat, semangat. Semangat. Dulu. Oke. Kesepakatan kelas kita yaitu apa tadi? Seperti kemarin kita akan mengerjakan tugas, yaitu harus tepat waktu. Kalau memang hari ini ada tugas kelompok, berarti harus ada keaktifan semuanya ya. Harus aktif ya. Jangan diam ya. Bukan kalau kalian itu bisa. Kalau kalian itu sama di sini itu sama semua. Bisa semua, bisa pintar semua. Amin. Amin. Oke. Sebelum berlanjut ke pembelajaran sekarang, Ibu akan menanyakan untuk pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu pembelajaran kita apa, Nom? Tentang apa? Tentang kecil. Ada yang masih ingat tentang kas kecil? Ingat. Oke, bertanya ya. Ya. Oke, Adinda, apa sih kas kecil itu, Adinda? Kas kecil adalah pengertian. Kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak besar. Oke, jadi next. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di sini katanya melalui model problem based learning atau PBL dengan menggunakan PPT kita dapat mengumpulkan pengelolaan kas kecil. Kalian di sini tujuan pembelajarannya adalah dapat mengemukakan pengelolaan kas kecil itu seperti apa. Ini, Ibu akan menjelaskan kalau memang ada poin-poin yang penting, silakan kalian catat poin-poinnya. Dan sebelum selesai menjelaskan, 5 menit sebelum Ibu menjelaskan akan ada pertanyaan. Nah, kita akan masuk ke prosedur pengelolaan kas kecil. Di sini katanya pembentukan dana kas kecil. Satu ya. Hal yang paling penting dalam membentukkan kas kecil adalah biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Artinya biasanya kas kecil itu ditentukan waktunya itu 3 atau 4 minggu atau 1 bulan ya. Memberikan estimasi kepada bendahara, kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Tuh prosedurnya katanya ditentukan dulu, terus baru bagian bendahara memberikan cek kepada bagian pemegang kas kecil. Nah selanjutnya pemegang kas kecil katanya mencairkan
uang tersebut. Nah, di sini katanya biasanya ada buktinya, yaitu surat keputusan dari pejabat yang berwenang sama bukti kas uang cek. Dua, katanya pembayaran melalui dana kas kecil. Di sini katanya untuk mengelola, yaitu memegang kas kecil atau kasir mempunyai wewenang untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dokumen yang tersedia di sini adalah permintaan pemakaian kas kecil, atau kalian biasanya kenal itu bukti penerimaan kas. Yang kedua bukti pengeluaran kas. Yang ketiga dokumen pendukung, yaitu berupa nota atau kwitansi. Apa menurut kamu? Apa sih menurut kamu tentang pengelolaan kas kecil itu? Tahu nggak? Oke. Tan atau Murti yang menjawab? Oke, Tan. Oke lah, karena sekelompok boleh lah. Jadi apa sih pengelolaan kas kecil itu? Pengelolaan kas kecil merupakan kegiatan pemanfaatan atas nama dana kas kecil yang ditujukan untuk mengkoordinasikan transaksi kas kecil dan mempermudah mendapatkan informasi tentang data kas kecil yang terjadi di perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat ke dalam jurnal. Akan kasih tugas, yaitu ibu akan bagikan AKPD. Kebetulan juga kalian sudah punya kelompoknya masing-masing. Jangan lupa kalian mengerjakannya sesuai dengan AKPD waktunya. Setelah kalian selesai, kalau selesai AKPD-nya, ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasilnya masing-masing. Ada jawaban dan kalian harus juga kalian boleh manfaatkan handphone kalian. Nah, boleh kalian cari untuk referensi. Kalian dikasih waktu 45 menit ya. Kerjakan waktunya semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah selesai, sekali lagi akan ada presentasi untuk kelompok masing-masing. Jadi di sini kalau sudah maju akan ada tanggapan dari kelompok lain, dan kalau memang ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh, akan menjadi high point tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan silakan kalian kerjakan semuanya.
Menjauhkan dari namanya presenternya apa sih dia? Namanya kompak. Gantian nulisnya biar satu kertas itu ada warna-warni. Kan bisa disimpan. Definisi dan karakteristik. Jadi kesimpulannya, pengelolaan kas kecil merupakan kegiatan pemanfaatan atas dana kas kecil yang diperlukan untuk mengkoordinasikan transaksi kas kecil dan mempermudah mendapatkan informasi tentang kas kecil yang terjadi di perusahaan. Oke. Mungkin ibu bantu ya, karena memang lumayan ya. Seperti yang pertanyaan tadi ibu, perusahaan itu harus ada pengelolaan kas, karena itu adalah untuk membangun sebuah perusahaan. Nah, tidak ada pengelolaan kas, bagaimana kita mau membeli bahan baku, bagaimana perusahaan akan beroperasional, ya kan? Jadi kalau perusahaan itu tidak mengadakan pengelolaan kas kecil, kayaknya itu bukan perusahaan ya. Karena nggak mungkin kalau perusahaan tidak mengadakan pengelolaan kas. Baca kali ya Bu. Oke, silakan boleh ditutup. Itu ada Somarso, yaitu kas kecil adalah sejumlah uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk menutupi biaya tertentu. Yang kedua ada Zaki Bariduan, yaitu dana kas kecil terdiri dari uang tunai yang digunakan untuk membayar pengeluaran yang tertetap
Silakan. Yang kedua, jelaskan karakteristik kas kecil. Digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang bersifat rutin setiap harinya. Jelaskan tujuan dan fungsi dari kas kecil. Tujuan kas kecil menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami oleh perusahaan. Fungsi kas kecil adalah untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan di dalam perusahaan. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan kas kecil, sistem impuls dan perubahan. Coba sampai ibu selalu. Lihat Bu. Sistem impuls pencatatan pengeluaran kas kecil baru dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil sesuai jumlahnya selalu tetap. Jumlahnya selalu tetap. Ya. Terus kalau metode fluktuasi, setiap terjadi pengeluaran uang dari kas kecil langsung dicatat. Lalu kas kecil bisa naik ataupun turun secara fluktuasi. Mungkin itu yang lebih singkatnya. Uraikan bagaimanakah langkah-langkah mengelola kas kecil. 1. Menetapkan batas saldo kas kecil. 2. Menentukan kasir kas kecil. 3. Pengisian kembali kas kecil. 4. Penggunaan kas kecil. Karena terdapat bukti transaksi dalam kegiatan keuangan, sebutkan bukti-bukti transaksi apa saja yang akan banyak digunakan dalam kebutuhan pekerjaan laporan dalam kas kecil. Aplikasi waktu lokal, informan, debit, penguasaan kredit, mobilnya biro, dan mandiri koran. Next. Ya. Ada question katanya? Ada. Ada. Boleh apa yang ditanyakan? Mengapa pengeluaran kas kecil tidak efisien jika dilakukan atau dibayarkan dengan cek? Apa katanya kas kecil itu tidak efektif dan efisien jika dibayarkan sama cek? Karena relatifnya nilainya kecil nominalnya dan tidak ada. Jangan ketawa, tidak ada kamera. Kalau relatif kecil nilai nominal dibayar. Oke, jadi terus kata Dina, kenapa kas kecil itu tidak efektif jika dibayarkan dengan cek? Ya, tidak efektif. Kenapa? Karena nominalnya yang kecil. Karena kan cek biasanya nominalnya akan besar jutaan, gitu kan? Masa iya konsumsi cuma 100.000 dibayar pakai cek? Kasihan mama padangnya yang harus bolak-balik ke banknya untuk mencairkan. Belum udah naik ojeknya, belum dia harus nunggu dulu antriannya sebelum keluarnya dia minum dulu. Lah cek 100.000, habis buat koma kemarin 50.000, kasihan udah kembali modal. Iya nggak balik modal. Paling itu aja sih. Ada yang mau bertanyakan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat semuanya. Jangan dipisah. Oke, jadi Ibu akan menyimpulkan. Tadi juga sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau ada sesuatu yang belum menyimpulkan tadi ya, silakan dibacakan kalau memang sudah ada kesimpulannya. Ini boleh belum kesimpulan tadi, silakan disimpulkan. Ya. Ya. Kesimpulan pengelolaan kas kecil yaitu kas kecil merupakan uang tunai yang disimpan perusahaan untuk membiayai keperluan operasional, pengelolaan
atau dilihat dari kebutuhan itu sendiri berapa. Kalau kebutuhannya besar mungkin isinya akan besar, tapi kalau kebutuhannya itu sedikit mungkin akan sedikit. Aja. Nah, ini kalian boleh isi refleksi, boleh diisi dan dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Ya. Satu orang satu. Jadi isinya orang pembelajaran. Jadi tidak apa-apa tidak diisi sekarang, boleh diisi setelah pembelajaran. Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan selanjutnya aja loh. Kita sudah selesai di pengelolaan kas kecil. Untuk minggu depan kita akan ke materi yaitu pencatatan kas kecil. Artinya di sini tadi kita sudah mengelola dan kita akan Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan pencatatan kas kecil. Dimana yang tadi kita jelaskan pengelolaan kas kecil kan pencatatannya ada dua, ada metode reverse dan metode fluktuasi. Minggu depan kita akan belajar mencatat transaksi dengan menggunakan dua metode tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi selanjutnya? Jadi kalian boleh baca-baca lagi tentang kas kecilnya atau tentang pencatatan itu harus bagaimana. Kalau memang sudah selesai, boleh kita siap-siap untuk berdoa. Silakan